Anda kembali menyaksikan Sapa Indonesia Akhir Pekan. Pemirsa, saya sudah bersama dengan dua paskibraka nasional dan juga Ibu Rima yang menemani di tengah. Ibu, bagaimana kabarnya? Ya, Vio, sehat, Jo, sehat. sehat? Siap. Siap, sehat. Semuanya sudah siap sekali ini, Ibu Rima, kelihatannya. Iya, dia semangat ini semuanya. Semangatnya udah 45. Iya. Baik, kita langsung berbincang saja terkait dengan persiapan ke IKN. Ibu Rima, ini seperti apa sih sebenarnya proses pemilihan dari Dek Vio dan juga Dek Jo ini gimana? Ya, proses pemilihannya adik-adik ini kan dari mulai sekolah ya, dari sekolah ke tingkat kabupaten kota, provinsi, baru kemudian mereka ke pusat. Nah, tentu saja mereka sudah menempuh seleksi yang cukup ketat, ini dua-duanya ya, semuanya yang 76 ini, karena mereka selain diseleksi secara administrasi, pemenuhan persyaratan, kemudian mereka juga dites berbagai hal ya, dari mulai tes Pancasila, wawasan kebangsaan, tes intelijensia, kemudian juga mereka dites baris berbarisnya, kesamaptaannya untuk mengecek ketangguhan fisiknya ya. Habis itu mereka juga wawancara ya dengan para penyeleksi itu dan juga psikotes. Ada psikotes itu, juga? Iya, psikotes. Jadi nggak bisa bohong-bohong. Itu dari psikotesnya kelihatan mereka siap tidak secara mental gitu kan, dan juga secara fisiknya kita verifikasi di tingkat pusat. Jadi adik-adik ini betul-betul sangat panjang dari sejak mungkin bulan Februari atau Maret barangkali ya sudah memulai proses itu. Ya, seperti itu. Oke, baik. Nah, coba Vio, boleh perkenalkan diri dulu ke pemirsa Sapa Indonesia Akhir Pekan, terus ceritain gimana proses pendaftarannya sampai hari ini ada di sini. Siap. Izin memperkenalkan diri, nama saya Violeta Grika Sianturi, utusan dari Provinsi Sumatera Utara. Mengenai cerita saya sampai di titik ini tuh sangat panjang pastinya, sudah dijelaskan oleh Ibu Rima, mulai dari seleksi kabupaten kota, provinsi, sampai ke pusat, benar-benar gak nyangka ada di titik ini. Dan ini merupakan satu tanggung jawab yang sangat besar untuk kami, para paskibraka, untuk nanti terbang ke Nusantara, mengemban tanggung jawab yang begitu besar untuk dilaksanakan dengan sempurna. Luar biasa, luar biasa. Dari Sumatera Utara. Siap. Berdua berarti kan sama yang satu lagi Siap. laki ya berarti kan? Benar. Oke, baik. Nah, kalau Dek Jo, ini dari Papua Tengah. Tuh, gimana seleksinya? Boleh ceritakan seleksinya bagaimana? Siap, izin memperkenalkan diri. Nama saya Joe Biden Emmanuel Kalem. Saya perwakilan dari Provinsi Papua Tengah. Awal seleksi, saya mengikuti seleksi berawal dari tingkat kabupaten kota dulu. Seleksi tahap pertama yaitu seleksi pemberkasan. Itu kita seleksi online di kabupaten. Lanjut ke tahap selanjutnya seleksi kesehatan, kesemaptaan, dan ada tes wawasan kebangsaan dan tes intelijensi umum. Lalu saya berhasil lolos ke tingkat provinsi, lalu mengikuti tahapan seleksi yang sama di tingkat provinsi dan berhasil lolos untuk mengikuti verifikasi di tingkat nasional. Siap. Senang perasaannya? Siap, senang. Tidak nyangka bisa lolos sampai di sini. Luar biasa. Ibu Rima, ini dua-duanya luar biasa sekali, Ibu. Iya, adik-adik ini sudah menempuh seleksi yang sangat ketat ya. Jadi mereka sampai ke tahap ini aja senang ya. Verifikasi aja kemarin senang ya. Baru verifikasi, belum diumumkan. Iya, siapa yang terpilihnya mereka sudah senang. Karena bertemu dengan teman-teman ya dari seluruh Indonesia. Tambah teman itu. Oke, nah Ibu Rima, kita juga mau tahu pemirsa Sapa Indonesia Akhir Pekan. Sebenarnya syarat dan ketentuannya tuh apa aja sih untuk bisa jadi paskibraka nasional? Iya, yang jelas ini dulu nih, tinggi badan, berat badan. Yang kelihatan dulu. Iya, kelihatan dulu nih, yang kelihatan sebagai satu pasukan. Nah, ini juga harus memenuhi. Nah, setelah itu kemudian kita cek harus sehat. Harus sehat, pasti kan ini. Pasti nah, itu. Sehat itu sehat secara mental, sehat juga secara fisik. Karenanya di berbagai tingkatan kita lakukan itu. Di kabupaten kota ada pemeriksaan kesehatan ya. Kemudian di tingkat pusat lebih lengkap lagi, diperiksanya oleh dokter spesialis waktu verifikasi itu. Jadi jangan kaget gitu ya dengan proses yang sangat panjang, karena memang kita ingin Detail mereka juga. Semuanya ya bisa melaksanakan tugasnya dengan sebaik-baiknya. Karena tadi mewakili bangsa Indonesia dalam pengibaran Sang Merah Putih di Nusantara nanti. Di Nusantara nanti, betul. Baik, Gitu. Oke. Dek Jo, mau nanya. Siap. Ini selama ikut pelatihan di sini, ada cerita-cerita unik nggak sih? Siap, cerita unik atau lucu yang saya dapat itu saat saat verifikasi tingkat pusat yang bertempat di Hotel Yellow. Saya baru tahu ada teman-teman juga yang
tipenya pelawak dan mereka Stand up komedi. Stand up gitu. comedy. stand up Iya. komedi dan membuat lucu dan saya merasa senang akan hal itu. Oh, Iya. pasti dong senang. Siap. Kalau kamu, Devio, apa ya? Sebenarnya hampir sama seperti Joe Biden, Kak. Tapi aku lebih ke arah sama juga sih sebenarnya budaya. Karena kan kita disatukan dari Sabang sampai Merauke. Kami yang banyak sekali, kita yang banyak sekali Indonesia ini punya banyak beragam budaya, beragam bahasa, beragam suku. Itu saling menceritakan satu sama lain ciri khas dari masing-masing daerah. Jadi kalau untuk saya pribadi dari Sumatera Utara kan punya logat tersendiri, Kak. Jadi waktu saya ngomong tidak sengaja dengan logat saya sendiri, teman-teman pada, loh maksud kamu apa gitu. Kayak mereka tuh kurang paham akan apa yang saya bicarakan. Kalau untuk di Sumatera Utara kan kereta itu bukan kereta api, tapi keretanya maksudnya adalah sepeda motor. Jadi mereka kurang paham. Jadi ada banyak sekali keunikan dari setiap daerah yang membuat kami saling mengerti satu sama lain. Seperti itu, Jadi Kak. seperti tukar menukar Iya, budaya siap, juga. benar. Ada yang menarik nih, mereka Apa ini itu, ketika Bu? seleksi ya, harusnya kan itu berkompetisi ya. Tapi di Paskibraka nih enggak, mereka tuh ya berkompetisi tapi mereka senang. Jadi Jadi mereka udah kayak punya ini ya, Bu, punya ini bareng-bareng katanya. ya? Ini seleksi katanya gitu. Karena ternyata pada happy ya ketika verifikasi itu, mereka tidak merasa sedang berkompetisi, mereka happy saja mengikuti prosesnya. Luar Itu. biasa. Tapi tentunya itu orang-orang dari BPIP juga tentunya merangkul semuanya. Iya, gitu ya. iya. Jadi memang kita sengaja di dalam setiap proses ini kan siapapun itu mereka tetap akan menjadi paskibraka di pusat maupun di provinsi dan kabupaten kota. Kalau sudah verifikasi sampai tingkat pusat. Saya bilang itu cuma masalah ya takdir mereka ya ketika proses tes Pancasila, wawasan kebangsaan, intelijensia dan juga saat psikotes dan pemeriksaan kesehatan ya. Jadi mereka senang mengikutinya, malah tadi nih Iya. mereka lebih terkenang masa-masa ketika saling menunjukkan bakat minat mereka. Betul. Ya, Meskipun menemukan cuma teman-teman. sebentar pelatihannya, tapi ini akan dikenang sampai tua nanti, Bu. Itu dia. Bakalan Iya. rindu sih. Bakalan rindu ya. Udah rindu ya sama teman-teman yang lain Siap, juga ya. sudah. Tapi kangen rumah nggak sih? Nah, tuh nah. Kangen rumah sih, tapi saya sudah rela lah kangen pergi dari rumah. Untuk tanggung Mantap. jawab yang besar ini harus ada Siap. pengorbanan ya, Kak. Betul. Apalagi tanggung jawabnya bukan hanya sekedar kita ada di sini mengerjakan tugas, tapi benar-benar harus dihayati gitu, Kak. Luar biasa. Ini pembekalannya sudah Iya. tertanam ya, Ibu Rima ya? Iya, dengan pembekalan ideologi Pancasila, nilai-nilai kebangsaan, ini kan mereka sendiri sudah memahami tugas mereka ini bukan bawa diri sendiri saja, Betul. tapi mewakili bangsa Indonesia, sehingga mereka rela deh jauh dari orang tua sebentar, ya kan? Nah, apa fokus pada kampung. kegiatan di sini. Mengharumkan kampung mereka. Iya, Luar biasa. Oke, ini pertanyaan lagi untuk Devio dan juga Dejo. Sebenarnya apa sih yang pertama kali kalian muncul di kepala kalian pengen ikut Paskibraka nasional nih? Apa? Apakah dari dulu memang sudah ikut Paskibra, pengen naik level ke nasional? Bagaimana? Coba Devio dulu. Siap, izin menjawab, Kak. Awalnya dulu orang tua saya paskibraka juga, tapi tidak sampai ke tingkat pusat. Jadi sekarang saya memperjuangkan mimpi saya, juga memperjuangkan mimpi kedua orang tua saya untuk berada di titik ini bukan suatu yang mudah. Jadi menurut saya hal yang pertama terbesit di benak saya itu adalah ini adalah kesempatan sekali seumur hidup ya Bunda. Saya akan melakukan yang terbaik dimanapun saya akan bertugas nantinya, tidak memandang saya ada di kelompok A, di kelompok B, pasukan 8, pasukan 17, tapi kita adalah satu kesatuan untuk bisa membuahkan hasil yang terbaik nantinya di Nusantara. Luar biasa. Kalau kamu, Jo? Baik, izin menjawab Kak. Jadi saya pertama ikut Paskibra itu saat SMA. Saya mengikuti Paskibra karena sejalan dengan cita-cita saya. Cita-cita saya adalah menjadi Angkatan Laut. Amin. Jadi motivasi saya untuk menjadi Paskibra adalah itu, tetapi selain itu saya juga ingin mengabdi kepada negara kita. Karena negara juga sudah berkorban untuk kita. Ya, itu saja. Itu saja, luar biasa. Saya dapat Keren kan, Kak? keren Ibu Rima. Nah, saya dapat bocoran lagi nih, katanya Jo ini anak jenius. IQ-nya 130. Iya, wow, udah Gimana bocor itu? tuh ya. Nggak tahu tuh gimana Jo belajarnya. Belajarnya gimana, Sampai Jo? Bisa Kalau kayak itu gitu. apa nilai IQ-nya tinggi. Siap. Untuk itu saya saat psikotes kan Bunda. Iya, Saat psikotes saya mengerjakan soal dengan logika saya. Oh kan natural aja ya tanpa Iya tekanan Bunda, ya. natural saja. Itu. Saya sempat belajar sebelum berangkat ke sini saat verifikasi. Iya, belajar apa Cok sebelum berangkat ke sini?
Belajar video dari YouTube tentang Wah. soal-soal intelijensi Luar biasa. umum dan tes wawasan kebangsaan. Berarti semangatnya 45 banget Ibu itu Ini pengen tekadnya udah lulus. semenjak dari daerah kan, Betul. tekad saya untuk berkarya itu Siap. untuk Luar Indonesia. biasa. Baik, Ibu Rima, Dejo, Devio, terima kasih Sama-sama. untuk sharing-sharing pengalamannya. Tapi kita harus break dulu. Nanti saya akan berbicara dengan narasumber-narasumber lain di segmen berikutnya. Jadi tetap di Sapa Indonesia Akhir Pekan. Sapa Indonesia Akhir Pekan kembali, masih bersama saya Algin Fridianto, dan sekarang sudah bersama dengan tim pelatih dan juga ada 2 adik-adik paskibraka. Nah, boleh diperkenalkan, ada Pak Wahyu, Siap. ada Mbak Rahel, Siap. Pak Joyo, De Arin, dan juga De Tahar. Oke, kita langsung tanya aja nih sama tim pelatih. Saya ke Pak Wahyu deh, terlebih dahulu nih. Pak Wahyu, sebenarnya untuk kendala-kendala selama melakukan pelatihan, ini ada nggak sih? Siap. Untuk kendala itu pasti ada, karena kita di sini menyamakan persepsi untuk adik-adik dari seluruh wilayah, menyamakan persepsi dalam langkah, dalam kegiatan sehari-hari yang didasarkan itu peraturan baris berbaris, semuanya harus menyamakan langkah. Dan juga harus sama langkahnya, jangan sampai nanti pada waktu pelaksanaan itu ada kendala. Nah, ini kita dengan para tim pelatih bekerja sama bagaimana caranya adik-adik dari 38 provinsi ini langkahnya biar sama. Berarti itu dilatih dari pagi sampai sore itu ya? Siap. Jadi dari mulai pukul 7.30 kita sudah apel pagi sampai dengan 16.30 kita selesai latihan. Oke, baik. Nah, sekarang saya mau nanya sama Mbak Rahel. Mbak Rahel, ini kan beda nih. Tahun ini upacaranya di IKN. Ya, siap. Sementara waktu zamannya Mbak Rahel di Jakarta. Siap. Gimana tuh? Pesan-pesan yang diberikan kepada adik-adiknya nih, mungkin kan di sana beda cuacanya, suasananya sama di Jakarta. Cuacanya, suasananya. Yang pasti itu kan beda banget ya. Medannya beda antara di Jakarta sama di Kalimantan. Kayak yang kita tahu juga kalau di Kalimantan itu kan jauh lebih panas dari yang di Jakarta kan. Dan ini juga yang untuk pertama kalinya ada upacara di luar Istana Merdeka, yaitu di Kalimantan, di IKN, Ibu Kota Nusantara. Nah, pesan-pesan saya untuk adik-adik, tetap semangat. Sebenarnya itu nggak ada bedanya, sama aja kita tetap satu tujuan, yaitu mengibarkan bendera merah putih, bendera pusaka. Luar biasa. Yang harus ditambahkan itu ya semangatnya harus ditambahkan, fisiknya terutama harus ditambahkan, Wah, dan luar biasa. mentalnya juga harus ditambahkan karena cuacanya beda antara di sini sama di sana. Luar biasa. Berarti dari tim kepelatihan sendiri ini sudah menyiapkan bekal-bekal berarti ya. Oke, sebelum ke Pak Joyo, ini kelihatannya emang yang udah paling siap jawab. Kita ke adik-adiknya dulu. Ini ada De Arin dan juga ada De Tahara. Aku mau ke Tahara dulu nih. Dari Tahara sendiri. Sudah mendengar tadi kan bekal-bekal latihannya cukup banyak. Selama menjalani latihan gimana sih perasaannya? Siap. Kalau misalnya untuk latihan di lapangan sendiri itu pastinya ada perbedaan, Kak. Karena kan kita dari berbagai daerah, provinsi masing-masing yang pastinya latihannya ada yang beda dari cara latihannya. Jadi di sini juga pastinya kita harus menyamakan antara langkah kita satu sama lain dari mulai paling kanan ataupun paling kiri. Jadi memang harus menjaga kekompakan satu sama lain agar terbentuk tim yang baik. Oke, ini menjaga kekompakan kata Tahara. Ini kan kamu datangnya dari banyak provinsi ya. Aku dengar-dengar kamu sempat ada kesulitan sama teman sekamar kamu untuk bicara ya. Siap ya, Kak. Pada saat verifikasi kemarin itu saya kebetulan satu kamar sama yang dari Jawa Tengah. Yang dimana seperti yang kita ketahui bahasa Jawa Tengah sama Sumatera Selatan itu pasti beda banget. Jadi suka miskom satu sama lain karena yang saya maksud sama yang dia maksud itu beda. Jadi suka nggak nyambung satu sama lain. Jadi itu jadi cerita ya buat Siap, kamu ya. ya. Senang nggak ketemu sama teman-teman dari provinsi lain? Ya pastinya senang karena kan ini bukan beberapa kali seumur hidup kan, cuma bisa satu kali seumur hidup. Yang pastinya kita bisa berkumpul di sini, bisa menjadi satu tim yang satu yang memiliki keberagaman yang berbeda-beda. Oke, baik. Nah, berikutnya ke De Arin. De Arin, aku dengar kamu dari NTT. Siap. Gimana ceritanya bisa sampai sini? Tentu dengan perjuangan yang begitu besar. Awal seleksi di kabupaten kami jumlah 200 lebih orang, terus terpilih masuk 10 besar untuk seleksi tingkat provinsi, terus masuk lagi 2 besar, dipilih untuk 2 orang ke provinsi, terus diseleksi ke Jakarta, ikut verifikasi di Jakarta pada tanggal
13. Ya, 13. 13 ya? 13 di sana. Terus cukup sulit sih seleksinya karena gitu ada psikolog, PBB, Ada tes juga ya? siap ada tes tertulisnya tentu. Tertulis juga. Wawancara kepribadian dengan tes kesehatan yang begitu mendalam, lengkap lah gitu. Mantap ya. Oke. Aku dengar dari tim pelatih juga kamu kalau dulu saat mau latihan di NTT, kamu harus berlaut dulu 2 hari. Betul? Siap pas mau berangkatnya ke sini. Berangkatnya ke sini. Ya, 2 hari 2 malam di laut dari daerah saya di Kabupaten Sumber Bardaya Luar biasa. ke ibu kota provinsi. 2 hari 2 malam ikut kapal feri sehingga Imere dulu baru ke Kupang. Oke. Itu cuman bekalnya apa di atas kapal itu? Kan hanya bawa uang, terus di atas kapal hanya beli pop mie dengan air. Luar biasa. Semangatnya sampai akhirnya ada di sini sama 38 provinsi. 38 provinsi dari 77 orang lainnya juga bersama juga dengan Tahara ya. Siap. Senang rasanya. Senang sekali. Senang rasanya. Karena belum tentu semua orang bisa merasakan hal seperti ini karena ini pertama sekali dalam seumur hidup lah. Sekali dalam seumur hidup, luar biasa. Mbak Rahel punya adik-adik yang luar biasa. Ini harus dijaga, Siap. jangan sampai semangatnya luntur. Siap. Oke, sekarang ke Pak Joyo. Nah ini pertanyaannya nih Pak Joyo. Tadi kan udah dijelaskan juga sama Mbak Rahel bahwa beda nih untuk medan yang ditempuh di Jakarta dan juga di Kalimantan. Sebenarnya bekal-bekal latihan yang disiapkan apa sih Pak Joyo ini sampai mungkin anak-anaknya ini biar bisa termotivasi terus, semangatnya nggak luntur, dan juga fisiknya terjaga. Apa nih Pak Joyo? Ya, yang pertama mereka harus kuat fisik ya, kuat fisik dan mental, sehingga dalam pelaksanaannya mereka bisa baik di sana dan sukses. Mereka di dalam melaksanakan pelatihan harus tetap semangat, dan kita sudah jadwalkan mereka untuk latihan pagi sampai jam 9 itu di trek yang di luar. Begitu sudah mulai jam 9, 10 sampai jam 12 baru kita masukkan lapangan supaya mereka terbiasa dengan cuaca yang panas. Luar biasa. Apa saja Pak bekal-bekalnya? Mungkin latihan formasi atau latihan fisik? Ada latihan fisik khusus Pak? Latihan fisik khusus tidak ada, cuma kita biasakan mereka harus treknya lebih jauh. Kalau misalnya di sana 100 meter, kita harus 200 meter gitu. Baru nanti dilebihkan, kita lebihkan. Supaya mereka saat melaksanakan nanti sudah biasa dan mereka mampu untuk melaksanakan itu. Oke, baik. Luar biasa penjelasan dari Pak Joyo, Mbak Rahel, Pak Wahyu, dan juga tadi sudah mendengar cerita dari Dek Arin dan juga Dek Tahara. Sekarang mereka mau lanjut latihan lagi. Nah, habis ini saya akan berbicara dengan Ibu Rima, tentunya untuk mendengar lebih jelas lagi dari BPIP seperti apa, tapi jangan beranjak dulu, tetap di Sapa Indonesia Akhir Pekan. Anda kembali lagi di Sapa Indonesia Akhir Pekan. Setelah tadi sudah berbicara dengan pelatih dan juga peserta, sekarang saya mau bicara sama Ibu Rimanya saja nih, selaku Wakil Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. Ibu, sekarang mau nanya, kenapa sih Paskibraka ini berada di bawah naungan BPIP sekarang? Baik, jadi semenjak terbitnya Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2022, maka BPIP mendapatkan tugas untuk mengkoordinasikan program Paskibraka secara nasional dan melaksanakan program tersebut pada tingkat pusat. Nah, jadi di dalam Perpres tersebut dinyatakan bahwa program Paskibraka sebagai kaderisasi calon pemimpin bangsa berkarakter Pancasila. Jadi sejak tahun 2022 secara keseluruhan program Paskibraka ini sudah dikoordinasikan oleh BPIP di seluruh Indonesia. Demikian, El. Seperti itu. Jadi ada perbedaan nggak sih Bu dibandingkan dulu mungkin sebelum dipegang sama BPIP nih? Iya. Ada pembekalan khusus nggak? Iya, jadi yang kami lakukan adalah yang pertama dari sisi proses seleksinya, kita mantapkan lagi persyaratan-persyaratannya, kemudian kita pastikan bahwa seluruh putra-putri di seluruh Indonesia bisa mengikuti program ini. Jadi kita bangun aplikasi transparansi Paskibraka, mereka mendaftar ke aplikasi tersebut. Sehingga kami bisa memantau proses perekrutan, karena Paskibraka ini perekrutannya berjenjang. Dari mulai tingkat kabupaten kota, provinsi, kemudian pusat. Jadi Paskibraka ini ada di tingkat kabupaten kota, provinsi, dan pusat. Nah, ketika proses perekrutan, kami ini bisa memantau
memantau seluruh tahapan seleksinya, dari jumlah yang mendaftar, kemudian nilai-nilainya, bagaimana prosesnya, itu kami pantau semuanya. Memastikan semua adik-adik di seluruh Indonesia memperoleh perlakuan yang sama, kesempatan yang sama, adil dan transparan. Berarti Seperti sampai itu. ribuan ya yang Oh, mendaftar? ribuan. Iya, ke tahun ini yang mendaftar di aplikasi itu 153.000 dari seluruh Indonesia. 153.000. Iya. Diambil berapa? Di pusat ini hanya 76, 76. Tapi kalau di seluruh kabupaten kota jumlahnya kira-kira 25.000. 25.000. Ya, karena 76 dari yang diambil. ada di 552 titik ya, ditambah satu pusat 553 titik. Jadi paskibraka ini ada satu di tingkat pusat ya 76, kemudian ada 38 provinsi dan ada di 514 kabupaten kota. Oke, berarti yang di belakang ini 38 putra, 38 putri. Ya mewakili provinsinya masing-masing. Hanya sepasang dari setiap provinsi. Setiap Seperti provinsi itu. sepasang. Ya. Baik. Nah, sekarang pertanyaannya Ibu Rima, sudah sejauh mana nih persiapan dari Paskibraka dan Iya. juga BPIP tentunya ini untuk Iya. penyelenggaraan upacara di IKN? Ya, jadi setelah proses seleksi ini mereka masuk ke tahap pemusatan diklat. Nah, pemusatan diklat itu namanya pendidikan dan pelatihan, bukan hanya pelatihan jadinya. Jadi mereka diberikan pembelajaran aktif, sudah selesai ya. Mereka diberikan pemahaman bahwa tugas yang mereka laksanakan nanti di Nusantara itu bukan sekedar pengibaran sang merah putih, Oke. tapi mereka sedang mewakili seluruh bangsa Indonesia memperingati kemerdekaan. Dan mengapa putra-putri Indonesia? Karena putra-putri Indonesia lah yang nanti akan melanjutkan ke depan membangun Indonesia yang maju. Nah, jadi kami melakukan persiapannya adalah mereka dibekali di pemusatan diklat ini sehingga mereka memiliki kesiapan secara mental dan fisik di dalam melaksanakan mengemban tugas ini yang mewakili bangsa Indonesia. Oh, Itu jadi berarti udah pemahamannya siap banget bahwa berarti ya? iya, pemahamannya bukan sebagai petugas ya, tapi mereka sedang mewakili seluruh generasi bangsa ya, generasi putra-putri Indonesia dalam memperingati kemerdekaan, mensyukuri kemerdekaan yang diperjuangkan oleh pendiri negeri ini, bahkan sampai berkorban nyawa. Kita lihat mereka di makam pahlawan ya, para pejuang-pejuang kemerdekaan ini, dan bagaimana adik-adik ini kemudian menunjukkan bagaimana putra-putri Indonesia bersatu di seluruh Indonesia memperingati kemerdekaan dan membangun Indonesia maju, mewujudkan Indonesia Raya. Luar Seperti itu. biasa. Baik. Nah, Ibu Rima, ini kan sejarah juga. Iya. Pertama kali upacara nasional Iya. di Ibu Kota Negara Baru. Ya, Tentunya ini menjadi persiapan yang luar biasa juga, panjang, Iya. tidak sebentar. ya. Kesannya seperti apa ini, Bu? Ini kan pertama kali juga di sana. Ya, ini bagi adik-adik sendiri ini menjadi suatu semangat tersendiri karena mereka menjadi paskibraka pertama ya yang akan melaksanakan di Nusantara. Nah, Ibu Kota Nusantara ini adalah tentu saja menjadi masaknya mereka nanti ya, sehingga mereka dari awal sudah menunjukkan komitmen mereka untuk melanjutkan pembangunan Indonesia. Nah, karena itu disadari betul tadi bahwa tugasnya bukan hanya sebagai pengibar ya, Betul, atau betul. yang menaikkan dan menurunkan sang merah putih, tetapi bahwa langkah tegap yang mereka lakukan adalah disertai kesadaran mereka sebagai penerus bangsa, sebagai kader pemimpin Indonesia masa depan. Sehingga mereka butuh kesiapan mental fisik bukan untuk tugas di lapangan, tetapi mental fisik juga sebagai calon penerus bangsa. Luar Seperti itu. biasa. Ya. Berarti memang sudah ada persiapan yang sangat ini ya, matang berarti ya, Iya. sebelum nanti diberangkatkan Iya. ke sana. Kalau Iya. boleh tahu berangkatnya kapan, Bu? Mulai kapan? Kami rencananya berangkat tanggal 9 Agustus, akan diberangkatkan dalam 2 tahapan ya, dan ini sudah dipersiapkan semuanya di Nusantara. Oke, baik. Ya. Ini untuk latihannya dari tanggal berapa dimulainya, Bu? Diklat ini? Ya, jadi kemarin ini sudah kita mulai dari tanggal 15 Juli mereka sudah ada di sini ya. Kemudian mereka melakukan pembelajaran aktif. Kami bekali dengan pembinaan ideologi Pancasila dari berbagai tokoh, pemahaman pondasi berbangsa bernegara. Kemudian diajarkan konsensus berbangsa bernegara. Kami bekerja sama dengan Lemhanas RI, pemantapan nilai-nilai kebangsaan. Nah, setelah sesi pembelajaran aktif inilah mereka mengikuti pelatihan. Pelatihan ini belajar baris berbaris, belajar formasi upacara. Mereka juga berlatih memimpin satu sama lain ya, bergantian. Nanti selesai pelatihan ini kami melakukan sesi pengukuhan. Nah, setelah itu barulah kita berangkat ke Nusantara. Oke, Gitu. baik. Berarti tinggal hitungan hari, hitungan ya sebulan kurang ya, Bu ya? Berarti ya? Ini kan tinggal 2 minggu lagi 2 ya. mingguan ya, 2 2 minggu lagi. berangkat ke sana. Oke, baik. Nah, terakhir Ibu Rima,
Seperti apa harapan dari pihak penyelenggara nih untuk Paskibraka tahun ini? Tentunya ini sangat berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Iya, tentu saja yang pertama kami ingin meneguhkan kembali tadi bahwa program Paskibraka sebagai kaderisasi calon pemimpin bangsa. Jadi adik-adik Paskibraka di seluruh Indonesia dimanapun adik-adik bertugas ya, baik di tingkat pusat, provinsi maupun kabupaten kota, kita berharap sungguh-sungguh dapat menjadi pelopor di dalam mengingatkan seluruh bangsa khususnya putra-putri Indonesia bahwa perjuangan yang sudah susah payah diletakkan oleh pendiri negeri ini ya dapat terus dilanjutkan. Nah, kalau dulu tentu saja perjuangannya dalam peperangan fisik ya, bagaimana kita melanjutkan kemerdekaan ini dengan kerja yang produktif ya, dengan belajar giat menemukan berbagai inovasi bagi kemajuan Indonesia, membangun Indonesia Raya dan menjaga keutuhan NKRI. Adik-adik inilah yang di garda terdepan akan menjaga sang merah putih dan hanya sang merah putih yang berkibar di seluruh Indonesia. Dan tentu saja bukan hanya adik-adik yang menjadi Paskibraka, bagi seluruh adik-adik yang juga putra-putri Indonesia ini dapat berkontribusi di berbagai bidangnya masing-masing. Dengan ini adalah satu contoh ya melalui kepaskibrakaan kontribusi putra-putri bagi Indonesia. Nah, itu lagunya Indonesia Raya di belakang saya ya kan. Jadi ayo generasi muda seluruh Indonesia ya, bersatu semuanya, berkarya ya, jangan lemas ya kan. Harus tangguh ini. Semangat terus. Ya, semangat terus, semangat merdeka ya. Pendiri negeri ini sampai berkorban nyawa untuk kemerdekaan Indonesia. Jadi tunjukkanlah bakti bagi negeri, bakti bagi tanah air, kita wujudkan Indonesia maju, Indonesia Raya. Luar biasa. Terima kasih banyak Ibu Rima Agristina, Wakil Ya. Kepala BPIP. Ya. Semoga ini semua bisa menjadi pembelajaran tentunya Terima juga bagi kasih. tahun-tahun berikutnya ini ada lagi Ya. bibit-bibit baru Paskibraka ya. Amin. Nah, Ibu Rima, kalau saya tidak salah ada tagline-nya untuk tahun ini. Ya, betul. Ini Apa harus itu, Ibu? diketahui oleh seluruh putra-putri Indonesia ya. Nusantara baru, Indonesia maju. Nusantara baru, Indonesia maju. Luar biasa. Ya. Terima kasih Ya, Ibu Rima terima untuk kasih. bincang-bincang kita. Semoga ada Ya. bibit-bibit baru nantinya di tahun depan. Amin. Tahun-tahun berikutnya. Lebih baik lagi, lebih tangguh baik lagi. lebih ya. tangguh lagi. Oke, Luar baik. biasa. Salam Pancasila ya. Salam Pancasila Ibu Rima. Jadi seperti itu perbincangan saya dengan Ibu Rima yang sudah cukup lama ya Bu ya. Tentunya Ya, sejak tahun 2022. 2022 memberikan pembekalan terus kepada Paskibraka. Jadi sampai di sini, Sapa Indonesia Akhir Pekan. Sampai jumpa pekan depan. Salam Pancasila.